Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, kita mulai majelis kita yang mulia ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman yang insya Allah Mas Jamal cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita lanjutkan majelis kita di Durusul Lughah. Kita masuk bab 20 ya, masuk bab 20. Sebagai pengantar mungkin Mas Jamal ini pengen sampaikan suatu hal yang tentunya luar biasa nih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru kami meriwayatkan katanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun butunuhum alihatuhum al-hadis." Nah, kalau nanti ada ungkapan al-hadis, itu maksudnya teman-teman silakan rujuk hadis yang tadi disampaikan itu ke dalam kitab hadisnya. Jadi maksudnya al-hadis itu bukan kata Rasul al-hadis, enggak, bukan. Maksudnya masih panjang tuh. Silakan dicek lagi ya. Silakan dibuka kitab hadisnya, dicari hadisnya ini gitu ya. Nah, di bagian awal ya seperti tadi, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia itu suatu zaman. Zamannya seperti apa? Zamannya seperti ini. Butunuhum alihatuhum. Perut manusia di zaman tersebut menjadi sesembahan bagi mereka. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah yang penting perut saya kenyang, yang penting perut saya keisi, yang penting perut saya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu tentunya kita lihat di sekitar kita ya. Zaman sekarang orang udah nggak peduli bagaimana cari makan, apakah dari sumber yang halal atau yang haram, bodo amat lah. Yang penting perutnya kenyang. Nah, kita jangan sampai begitu ya. Dan yang namanya makan perlu uang gitu ya, perlu duit. Mau beli makan nggak punya uang nggak bisa gitu ya. Makanya ada orang mau berangkat kerja bilangnya cari duit. Nah, maka kita temukan di sekitar kita itu banyak sekali orang yang dengan tanda kutip fokusnya itu mencari duit. Itu juga menjadikan butunuhum alihatuhum. Perut mereka itu dengan tanda kutip menjadi sesembahan bagi mereka. Apa-apa dilakukan demi perut, demi duit. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu ya. Kita berdoa semoga Allah istiqomahkan kita di jalan kebenaran. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan, kita masuk ke bahasan kita. Ad-darsu al-ishrun. Ad-darsu al-ishrun. Jadi nanti kalau belajar angka itu 1 sampai 10 tentunya teman-teman sudah hafal insya Allah ya. Nah, nanti 11 sampai 20 coba mulai dihafalkan. Nah, 20 bahasa Arabnya adalah ishrun. Ya, ishrun. Ini percakapan antara Laila dan Salma, antara dua orang perempuan. Berarti jangan lupa, kalau untuk laki-laki, Mas Muka, ya siapa namamu? Anta. Tapi kalau untuk perempuan, Mas Muki, Anti. Tapi silakan di-on-kan mic-nya, kemudian kita coba praktekkan dulu. Mas Jamal contohkan dulu ya. Ya Salma, afi fasliki tolibatun minas Sini wal Yaban. Ya Salma, afi fasliki tolibatun minas wal Yaban. Naam, fi faslina khamsu talibatin minas Sin wa arba'u talibatin minal Yaban wa thamani talibatin min Indonesia. Na'am. Tolibatin minal Yaban. Wassamani Indonesia.
tidak kompaknya kepanjangan. Baik, kita coba sepotong-sepotong ya. Naam, fi faslina khamsu talibatin minas Sin. Na'am. Fi faslina khamsu talibatin Min Wa arba'u talibatin minal Yaban. wa arba'u talibatin minal Yaban Wa samani talibatin min Indonesia. Indonesia. Oke, taib. Kemudian wa fi faslina salasu talibatin minal Hindi. wa fi faslina Salasu talibatin minal Hindi. Wa sittu talibatin minal Filipin. Wasitu talibatin minal minal Filipin. Wa sab'u talibatin min Turkiya. Min Turkiya. Kam ukhtan laki ya Laila. Ukhtan laki ya Laila Li salasu akhawatin. Salatu akhawatin Wa kam ukhtan laki. Ukhtan laki Li khamsatu ikhwatin. li khamsatu Oke, alhamdulillah. Lebih sama ya, sebetulnya sama seperti yang sebelumnya. Cuma bedanya ini percakapan antara perempuan. Nah, di Indonesia sebenarnya kurang lebih sama ya. Kamu udah makan belum? Nah, sama. Mau nanyanya ke Kang Ahmad atau ke Teh Uci sama ya. Kamu udah makan belum? Teh Uci, kamu udah makan belum Kang Ahmad? Sama. Nah, kalau di bahasa Arab beda nanti. Ya, karena kamu untuk laki-laki anta, untuk perempuan anti. Ini kita coba terjemahkan dulu. Ya Salma, afi fasliki talibatun minas Sini wal Yaban. Terjemahnya, wahai Salma, apakah di kelasmu terdapat banyak mahasiswi dari Cina dan Jepang? di Cina dan Jepang. Bisa banyak siswi, bisa siswi-siswi gitu ya, bisa. Itu dari segi gaya menerjemahkan ya. Nah, kemudian na'am fi faslina khamsu talibatin minas Sin. Ya, di kelas kita terdapat 5 siswi dari Cina. Oke, tapi na-nya di sini tidak diterjemahkan kita ya. Kenapa tidak diterjemahkan kita? Perhatikan. Kata Laila kan nanya ya, Salma di kelas kamu ada siswi dari Cina sama Jepang enggak? Ya. Nah, dijawab ya, di kelas kami gitu ya. Di kelas kami. Kalau di kelas kita berarti Laila ikut masuk. Kalau di kelas kita diterjemahkan di kelas kita, Laila gak mesti nanya gitu kan. Lihat aja ke kelas, oh ada gitu kan. Udah tahu gitu kalau sekelas. Maksudnya Laila nanya ke Salma dan posisinya berarti beda kelasnya. Ya. Jadi terjemahkan di kelas kami gitu ya. Maksudnya Salma DKK dan kawan-kawan ada 5 siswi dari Cina. Nah, ini kita sedikit singgung lagi tentang adad dan ma'dud. Adad sama ma'dud. Adad angka, ma'dud adalah yang terpengaruh oleh si angka tadi gitu ya. Contoh misalkan 5 siswa, 5-nya itu adad karena angka. Kemudian kalau siswanya itu adalah ma'dud ya. Nah, di sini ada khamsu talibatin. Khamsu talibatin. Kaidahnya 3. Yang pertama mesti terbalik antara adad dan ma'dud secara gendernya. Kalau adadnya muzakkar berarti ma'dudnya muannas.
Nah, di sini angka atau adatnya muzakkar ya. Khomsu, tidak ada tambah buto. Kalau ma'dudnya itu mu'annas. Tholibatin. Mu'annas. Berarti sudah cocok nih. Kemudian secara kaidah yang kedua, si ma'dudnya mesti jamak. Tholibat, jamak ya. Ini kalau dibahas secara kaidah, jamaknya termasuk jamak mu'annas salim. Jadi jamak itu ada 3. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak mu'annas salim, ada jamak taksir. Maksudnya apa Mas Jamal? Mas Jamal bahas sedikit. Kalau jamak muzakkar salim itu contohnya adalah muslimun, jadi muslimun. Ya, muslimun orang muslimnya 1 orang. Tapi kalau muslimun itu orang muslimnya banyak. Ditambahin wawu dan nun. Contoh lain, kafirun, kafirun, panjang. Soimun, soimun. Itu juga sama, jamak muzakkar salim. Biasanya itu terdapat pada laki-laki dan jumlahnya banyak. Ya, laki-laki tentunya berakal gitu ya. Contoh ya tadi, orang kafir, kafirun. Orang yang saum, soimun. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim contohnya adalah muslimah, jadi muslimat. Kafiroh, kafirat. Kemudian soimah, soimat. Ya. Jadi di bagian belakangnya ditambah alif dan tak maftuhah. Tak yang terbuka. Ini jamak mu'annas salim. Sesuai dengan namanya. Kalau tadi jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim berarti muzakkar buat laki-laki dan berakal. Kemudian kalau mu'annas salim berarti mu'annas, kalau mu'annas ya perempuan, salim. Jamak mu'annas salim. Ini yang maksudnya untuk yang berakal. Contoh dokter perempuan, tobibat, siswi, polibat, dan seterusnya. Terakhir ada jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak yang tidak mempunyai pola. Contoh kitabun, kutubun, qalamun, aqlamun. Nggak ada polanya. Itu kalau di dalam kaidah nahwu istilahnya simai atau samai. Maksudnya apa? Maksudnya hanya diketahui dengan cara mendengar. Mendengarnya dari siapa? Mendengar dari orang Arab. Ya, makanya Mas Jamal sampaikan. Untuk tahu jamak itu caranya adalah 2. 1, tanya ke orang Arab. Kedua adalah lihat ke kamus. Ya, lihat ke kamus. Tuh, karena urusan jamak, maksudnya di sini ada jamak taksir, itu sama ai. Urusan denger. Oh, jamaknya gini. Oh, gini. Oh, gini. Nggak ada rumus tertentu. Enggak. Ya. Tapi kita lanjutkan bahasan kita. Itu tentang angka. Semoga dipahami ya. Insyaallah ya. Kemudian, wa arba'u tholibatin minal yaban. Silakan diterjemahkan. 4 Dan mahasiswa 4 dari Jepang. siswi 4 siswi dari Jepang. Wasamani tholibatin min Indonesia. Dan 8 mahasiswi dari Indonesia. Dari Indonesia. Nah, perhatikan untuk pelafalan Indonesia. Ini sebenarnya sempat dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi jangan memunculkan tasdid di huruf ya. Jangan Indonesia. Indonesia. Ya. Ini sedikit cerita di Mesir dulu. Ditanyakan. Ya, Mas buka ya, akhi. Ismi Jama gitu ya. Kemudian kan orang Mesir ya, orang Mesir itu huruf jim suka berubah jadi ghoin. Mas buka ismi Jama. Oh, nah, Gama. Jama. Malah jadi Gama gitu kan. Nah, kemudian ditanya, hal anta Indonesia? Min aina anta? Ya min aina anta pertanyaannya. Dari mana kamu? Dari mana kamu berasal? Dijawab, ana min Indonesia. Mas Jamal mentasdidkan ya. Kemudian ditegur katanya, jangan. Justru keliru ketika memunculkan tasdid di huruf ya. Kenapa? Karena dengan memunculkan tasdid di huruf ya, nanti orang Arab itu mengira Indonesia. Berarti orang Indonesia perempuan. Ya.
Dan di bahasa Arabnya negara Indonesia itu nggak pakai tasdid. Jadi nyebutnya gini, Indonesia. Indonesia. Bahkan sebenarnya nggak begitu dosa gitu ya kasarnya. Tidak dosa ketika kita bilang min aina anta, ana min Indonesia, nggak masalah sebenarnya. Oh itu juga bahasa kita gitu kan. Cuma di bahasa Arab nggak ada o. Jadi Indonesia. Kemudian juga sama kayak Malaysia. Malaysia. Malaysia nggak perlu pakai tasdid dia. Terakhir ada nih di bawah Turkiya. Ya-nya nggak usah pakai tasdid. Turkiya. Kecuali kalau misalkan kamu orang mana? Ana Turkiyah. Turkiyah. Saya orang Turki perempuan. Ya, atau saya perempuan Turki. Wanita Turki boleh. Ya. Kita lanjutkan. Wa fi faslina thalathu talibatin minal hindi. Dan di kelas kami kelas 3 ini siswi dari India. Wa sittu talibatin minal Filipin. dan 6 siswi dari Filipina Wa sab'u talibatin min Turkiya. dan 7 siswi dari Turki. Sip, alhamdulillah. Tapi ini bisa juga ya kalau misalkan Salma sama Laila itu satu kelas gitu ya. Bisa juga. Allah a'lam bishawab. Ini berarti bisa faslina, bisa diterjemahkan kita, bisa diterjemahkan kami. Balik lagi ke hukum asal. Baik, kemudian kata Salma, kam ukhtan laki ya Laila. Berapa saudari yang kamu punya, wahai Laila? Li salasu akhawatin. Saya mempunyai 3 saudari. Saya punya 3 saudari. Baik, nah perhatikan ini akhawat itu jamak dari ukhtun. Jamak dari ukhtun. Jadi bukan akhwat, kho-nya tidak sukun. Kho-nya itu fathah. Akhawat. Makanya di nama grup akhwat ya di kelas kita itu bahasa Arab akhawat ya sengaja. Kalau di tempat lain kan akhwat, kho-nya disukunkan. Maksudnya enggak disukunkan, fathah. Akhawat, akhawat. Jamak dari ukhtun. Ini bahasa yang sering kita dengar sebetulnya ukhti, ukhti. Nah, itu saudariku, saudariku. Ya, kalau akhwat itu jamaknya. Baik, kita lanjutkan. Wakam ukhtan laki. Dan berapa saudara yang kamu punya? Li khomsatu ikhwatin. Saya mempunyai 5 saudara. Saya punya 5 saudara. Baik. Ikhwah. Ikhwah itu berarti jamak dari akhun. Ya, ikhwah. Nah, nanti juga bisa pakai ikhwan. Makanya di Indonesia, di kita gitu ya, di masjid-masjid ada kajian atau di toilet tuh tulisannya kan toilet ikhwan. Nah, maksudnya toilet laki-laki. Ya. Kemudian toilet akhwat. Ini sebenarnya sudah tidak asing bagi kita ya, insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Masing-masing sekali teman-teman ikuti. Laki salasu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Laki salasu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Naam. Wa kam akhon wa ukhtan laki. Na'am wa kam akhan wa ukhtan laki. Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Li arba'atu ikhwatin wa ikhwatin. Li zamilatun ismuha Khadijah. Li zamilatun ismuha Khadijah. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhawatin. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhawatin. Ya Allah nih, pengarang bukunya luar biasa ya ini. Luar biasa ini belajar adad ma'dud langsung muzakkar muannats luar biasa nih. Semoga kita bisa memahami ya kaidah, konsep, tentunya juga kosakatanya bisa dikuasai insyaallah ya. Kita coba terjemahkan. Laki salasu akhawatin wa khamsatu ikhwatin.
Kamu mempunyai 3 saudari dan 5 saudara. Dan 5 saudara ya. Mumtaz Kang Zeni, alhamdulillah. Nah, ini salasu akhwatin sudah sesuai kaidah ya. Yang kebalik, kalau adadnya muzakkar, ma'dudnya muannas. Betul-betul. Nah, tapi yang sebelah kiri nih, wa khamsatu ikhwatin. Dua-duanya muannas nih. Gimana nih? Dilihat dari mufradnya, Ustaz. Dilihat dari Mufradnya. mufradnya. Betul, Mumtaz Kang Ika. Alhamdulillah. Jadi tadi kan kaidah pertama adad ma'dud harus berkebalikan. Kalau adadnya muzakkar, ma'dudnya muannas. Nah, di sini adadnya khamsah, berarti muannas. Ada tamar butoh. Nah, ikhwah ini kita lihat dari mufradnya. Ikhwah mufradnya adalah akhun. Akhun muzakkar. Oh, berarti betul. Ma'dudnya muzakkar yaitu akhun yang dilihat. Ya. Kalau adadnya khamsah, tak marbutoh. Betul. Baik, selanjutnya. Naam. Wa kam akhon wa ukhtan laki. Ya, Ya, berapa saudara dan saudari yang kamu punya? ya. Li arba'u ikhwatin wa arba'u akhawatin. Saya mempunyai 4 saudara dan 4 saudari. Bagus, Mumtaz. Nah, ini jelas sekali ya. Ini yang sebelah kanan, ini 4 saudara. 4-nya muannas. Saudaranya, ya karena saudara ya laki-laki. Ya. Kemudian yang sebelah kiri, arba'unya muzakkar. Saudarinya perempuan atau muannas. Ini jelas ya. Jelas sekali, luar biasa nih. Kemudian li zamilatun ismuha Khadijatu. Saya mempunyai teman perempuan. Saya punya teman namanya Khadijah. Ya, Khadijah. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhawatin. Dia mempunyai 8 saudara dan 8 saudari. Bagus, alhamdulillah, bagus ya. Nah, laha itu dari li ditambah hiya. Li ditambah hiya. Li artinya punya, memiliki, mempunyai. Hiya itu dia perempuan. Dia mempunyai, maksudnya Khadijah. Bagus ya, alhamdulillah. Taib, ini sebagai latihan. Kita coba praktekkan dulu. Ini karena percakapan akhwat, berarti akhwat yang baca nih. Silahkan Teh Uci sama Teh Fitri. Ada? Hadirah. Ada, Ustaz. Oh, ada ya. Boleh, silakan. Teh Uci Laila aja. Teh Fitri Salma, silakan. Ya Salma, afifas liki tolibat minasin wal yaban. نعم في فصلنا 5 طالبات من الصين و4 طالبات من اليابان و8 طالبات من إندونيسيا. وفي فصلنا 3 طالبات من الهند و6 طالبات من الفلبين و7 طالبات من كم أختا لك يا ليلى؟ 3 أخوات. وكم أخا لك؟ في 5 إخوات. لك 3 أخوات و5 إخوة. نعم. وكم أخا وأختا لك؟ لي 4 إخوة و4 أخوات. لي زميلة اسمها خديجة. لها 8 إخوات و8 أخوات. Oke, alhamdulillah, masyaallah. Ya, bagus, alhamdulillah. Nah, itu tapi nanti silakan diperhatikan lagi. Pertama, yang li itu saya punya ya. Itu agak lebih dipanjangkan lagi. Kalau tahsin sama tobi'i itu harokan. Jadi agak sedikit dipanjangkan lagi. Nah, nanti kalau li saja pendek itu maknanya punya, memiliki. Kalau li agak dipanjangin itu saya punya, saya. Kemudian yang kedua adalah di al-Filipin. Nah, baknya pakai tasdid ya, baknya pakai tasdid minal Filipin.
terakhir dari ikhwah. Ikhwah tidak ada yang panjang, ikhwah langsung. Ya, ikhwatin li khamsatu ikhwatin. Ikhwah pendek ya. Taib, alhamdulillah, silakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Taib. Iqra waktub. Ini Mas Jamal pimpin saja, teman-teman ulangi ya. Iqra waktub, masuk ke latihan, Mas Jamal pimpin, teman-teman ulangi. Salasu tholibatin. Salasu tholibatin. Arba'u tholibatin. Khamsu tholibatin. Khamsu tholibatin. Sittu tholibatin. Situ Tholibatin. Sab'u tholibatin. Tamani tholibatin. Tis'u tholibatin. Tis'u thalibat. Ashru tholibatin. Ashru tholibatin. Baik, alhamdulillah. Nah, ini untuk 10 itu terkadang asyroh, terkadang asyaroh. Ya, terkadang asyar, terkadang asyar. Nih, jadi di shin ya maksudnya ya. Kadang disukunkan, kadang juga jadi fathah. Kadang jadi fathah. Nah, thayyib. Kita masuk ke latihan kedua, yaitu latihan pertama diulang-ulang, dibiasakan saja. Yang penting kita tahu ya secara kaidahnya seperti apa, kemudian secara angka jangan tertukar gitu. Kadang nih Mas Jamal ngajar offline gitu ya tentang angka. Kadang udah hafal 1 sampai 10, tapi pas ditanya 7, bahasa Arabnya apa? Ngitung dulu dari 1. Wahidun, itsnan, tsalasa sampai 7. Jadi belum terbiasa. Nah, nanti tip belajar angka itu terjemahkan nomor telepon. Itu kan lumayan, 081 begini 0878 dan seterusnya. Itu lumayan ya. Sifar, thamaniyah dan seterusnya. Ya. Nah, kita masuk ke Iqra waktub, latihan bagian kedua. Nomor 1 ke Kang Zeni, silakan. Fi baitina salasu ghurafin. Di rumah kami terdapat 3 ruangan. 3 ruangan. Berarti ghuraf jamak dari? Ghurfah. Jamak dari ghurfah. Baik, bagus ya. Nah, alhamdulillah. Nomor 2 Kang Iki, silakan. Fil jami'ati asyru hafilatin. Di universitas ada 10 aula, 10 apa ya? Oh, bukan aula, hafilah. Acara ya. Bukan, hafilah. Apa ya? Azhabu bil hafilah. Bus ya. Aduh. Apa nih? Saya pergi dengan aula. Bus ya, hafilah bus. Ya, taib. Alhamdulillah. Nomor 3 Kang Ahmad, silakan. Fi hadhil madrasati samani mudarrisatin. Betul, Ustaz? Betul? Di sekolah ini ada 8 kelas. Betul, Ustaz? 8. Cek. Gimana Ustaz? Oh, kepotong gitu. Betul. Di sekolah ini ada 8 guru perempuan ya, betul. Tadi suaranya keputus ya. Bagus. Ya, kemudian silahkan ke Teh Uci. Abbas lahu sab'u banatin. San Sin Sun.
Sun. Sun, betul. Abbas mempunyai 7 putri. Mantap. Alhamdulillah. Teh Fit, nomor 5. Fi baituna tis'u dajajatin. Oh, ada Fi. Ada Fi. Afwan, Berarti apa? di rumah kami. Di rumah kami. Di rumah kami ada 9 ayam. Itu teh. 9 ayam. Ayam betina, dajajatin. Ya. Tapi tadi bukan fi baituna, bukan. Fi baitina. Ya, kan ada fi. Ada fi ya. Tuh, sip. Kemudian khansa. Fil jami kuliatin. Artinya? Di universitas ada 5 mata kuliah. Bukan mata kuliah. Kuliat itu fakultas. Ya. Fakultas. Lanjut ke Nai, silakan nomor 7. Fil mustashfa asyru tabibatin wa arba'u. Nah, ini bahasa Arab perawat. Nah, ada yang tahu Kolfren? Mumarridatin. Betul. Wa arba'u mumarridatin. Artinya apa, Nai? Di rumah sakit ada 10 dokter wanita dan 4 perawat. Sip, mantap. Perawat ya. Nomor 8, Kang Zeni. Khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin. Khalid mempunyai 3 orang putra dan 4 orang putri. Alhamdulillah. 9, Kang Iki. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Saya mempunyai 5 saudara dan 6 saudari. Oke, alhamdulillah. Oh, Kang Ahmad boleh? Bismillah. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Di buku ini ada 10 pelajaran. Sip. Alhamdulillah. Selanjutnya, Teh Fitri. Lana arba'atu a'ma wa khamsu ammatin. Kami punya 4 paman dan 5 bibi. 5 bibi ya. Sip. Alhamdulillah. Itu jangan lupa a'mamin. Nah, a'mamin kasroh tanwin. Ya. A'mamin. Syukran Ustaz. Afwan. Selanjutnya ke Khansa, silakan. Fi baladi khamsu jami'atin. Di negaraku ada 5 universitas. Bagus, alhamdulillah. Nai 13. Fi zalikal darsu samani. Fi zalikal darsi. Samani kalimatin jadidatin. Ya. Sip. Tapi nanti perhatikan yang fi zalikal darsi. Ya. Kasroh. Di pelajaran itu ada 8 kalimat baru. Oh, bukan kalimat. 8? 8 kata. Ya, karena kalimah di dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu jumlah. Ya,
Berarti kalimat itu kata-kata. Kata-kata jamak dari kalimah pakai tak marbutoh. Fi dzalika darsi, di pelajaran itu sama nih kalimatin jadidatin. Ada 8 kata yang baru. Sip. Alhamdulillah. Terakhir Kang Zeni. Indi salasu majallatin. Hmm. Saya mempunyai 3 tabloid. 3 tabloid. Ya, sip. Tabloid itu majalah boleh ya. Ini supaya gampang ingatnya majalah saja. Tabloid boleh. Tapi ada pertanyaan? Oke. Insyaallah nggak ada ya. Ini lancar nih. Dalam baca teksnya, kemudian dalam prakteknya, latihannya lancar, alhamdulillah. Baca teksnya aman, ya lancar. Tinggal ujiannya nanti. Nanti Mas Jama coba buatkan soal bab 1 sampai 15 dulu mungkin ya. Sebelum nanti ujian. Nah, di ujian kita coba 1 buku, semoga dilancarkan oleh Allah ya, bismillah. Nanti soalnya tentunya lebih banyak, waktunya pun lebih banyak. Nah, kemudian untuk latihan, silakan halaman 112, 1 sampai 5 saja. 1 sampai 5. Iqra al-jumal al-atiyata waktubaha ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil huruf. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini, kemudian tulis gitu ya kalimat-kalimat berikut ini. Nah, penulisannya itu dengan, kan di sini nih nomor 1 ada angka nih, li 4 ikhwah wa 3 akhwat. Nah, yang 4 dan 3 ini ditulis dengan al-huruf, dengan huruf. Jadi li arba'atu, tulis arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin ditulis. Nah, setelah ditulis nanti silakan di VN-kan 1 sampai 5 saja ya. Semoga tidak memberatkan. Sampai besok ya. Insya Allah langsung Mas Jamal periksa. Semoga tidak ada kendala. Baik, ini ini akhir dari majelis kita. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup boleh. Nggak ada ya, insyaallah ya. Nah, alhamdulillah cukup banyak untuk hari ini. Semoga Allah jaga keistiqomahannya sampai kita tuntas dari Durusulughah jilid 1 minimal. Nah, insya Allah untuk mungkin Januari mungkin ya kita sudah coba buka kelas. Nanti kelasnya adalah Durusulughah jilid 2 dan dibuka 2 kelas. Kelas yang pertama itu kelas bahasa pengantarnya Indonesia. Yang kelas kedua adalah pengantarnya bahasa Arab. Ya, insya Allah rame nih. Ya, seru gitu ya. Mas Yama juga pakai bahasa Arab supaya nanti gak lupa-lupa. Bahasa Arab itu ya namanya bahasa alat komunikasi. Alat komunikasi. Kalau kita pakai untuk bahasa pengantar, lebih ajib lagi, lebih tertantang lagi. Kadang kita nggak ngerti gitu. Cuma karena sering disebutkan, sering diulang, bisa. Dan satu kalimat yang luar biasa dari guru Mas Yamal namanya Dr. Muhammad Daud. Luar biasa kata beliau, as-sama'ul jayyid yadullu ala at-takallum al-jayyid. Mendengar yang baik itu menyebabkan ngomong yang baik juga. Dibiasakan mendengar yang baik, jangan, maaf ya kalau ngaji sama Mas Jamal kalau bisa jangan dangdutan. Jangan ya dengar yang kurang baik lah ya. Dengarnya yang baik, coba dengar kajian dengan kata. Bosan sedikit mungkin bolehlah, silakan instrumen mungkin ya. Main piano atau apa, nggak usah yang lagu-lagu yang galau gitu. Saya dengar yang baik supaya nanti ngomongnya yang baik juga. Terus juga kalau bisa usahakan semaksimal mungkin jangan download tok gitu ya disensor. Karena banyak mudaratnya, banyak musik yang terdengar ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, fatahallahu alaikum, yassarallahu umurakum di ad-dunya wad-din. Amin. Amin. Kita cukupkan majelis kita dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Astagfirullah.
doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Nuhun Ustaz. khairan, Ustaz. Khairan. Ya. Silakan Ustaz.